Pemirsa, jelang putusan sengketa Pilpres pada Kamis mendatang, sejumlah aparat keamanan di sejumlah wilayah mulai disiagakan. Jumlah personel juga kemungkinan akan bertambah mendekati saat pengumuman hasil sengketa Pilpres. Jelang pengumuman sidang sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi pada Kamis 21 Agustus mendatang, sejumlah aparat keamanan sudah diturunkan. Bahkan mereka sudah mulai mengamankan gedung Mahkamah Konstitusi. Dan untuk mengetahui seberapa besar persiapan pengamanan tersebut, bersama saya sudah ada Bapak Kapolres Jakarta Pusat, Kombes Pol Hendro Pandowo. Nah, bisa tolong dijelaskan bagaimana pengamanan jelang pengumuman sidang hasil sengketa Pilpres di MK ini, Pak? Untuk sidang sekarang ya, masih sama seperti hari-hari sebelumnya. Pelibatan kekuatan kurang lebih 2.100 personil dan kita masih menggunakan 3 ring pola pengamanan. Ring 1, ring 2, ring 3. Ring 1 itu pelaksanaan sidang di gedung MK, itu dari balkon, kemudian ruang sidang pleno dan lantai dasar. Itu ada kurang lebih 300 personil. Kemudian ring 2 ini dari halaman depan ini ada anggota Satara, depan kaca ada anggota Brimob sampai dengan trotoar. Itu kurang lebih ada 1.300 personil. Kemudian ring 3 itu lalu lintas yang melakukan pengaturan kelancaran arus lalin. Itu kurang lebih ada 100 personil. Ya. Jadi total sekitar berapa, Pak? 1.100. Ya. Ada pasukan dari Mabes Polri juga, Brimob itu ada 3 kompi. 300 personil. Kalau untuk hari Kamis nanti pas hari H, pas pengumuman sidang MK ini bagaimana, Pak? Apa ada penambahan personel? Bisa ada penambahan personel dan bisa ada penambahan ring. Bisa jadi nanti di beberapa titik jalan masuk ke Mahkamah Konstitusi ini akan ada titik penyekatan sehingga sampai ring 4. Tapi kita belum tahu, sedang disusun oleh Rob Polda Metro Jaya. Seberapa besar potensi kericuhan, Pak, pada hari Kamis mendatang? Harapan saya tidak ada ya, karena begini, selama ini sampai sidang ke-9 ini, kemungkinan ini semua berjalan dengan baik, tertib, aman, lancar. Terima kasih, Pak, dan memang diharapkan pada hari Kamis mendatang, khususnya pada saat pengumuman sidang sengketa Pilpres di MK, semua situasi berjalan kondusif. Dari Jakarta, Nona Evita, Asep Ruli, Metro TV. Ya, jelang putusan hasil sengketa Pilpres oleh Mahkamah Konstitusi, Cawapres Hatta Rajasa mengaku siap dengan hasil putusan MK tersebut. Sementara Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Prabowo Hatta dan pendukungnya akan berlapang dada jika gugatan mereka ditolak. Tidak lama lagi hasil sengketa Pilpres akan diumumkan oleh Mahkamah Konstitusi. Cawapres Hatta Rajasa pun menyatakan siap dengan putusan MK dan akan menghormati apapun hasilnya. Itu kan proses yang konstitusional, semuanya harus siap. Apapun itu ya, Pak? Apapun juga harus kita hormati. Ya, oke. Sementara itu, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Surya Dharma Ali, yakin gugatan sengketa Pilpres akan diterima MK. Namun jika ditolak, Prabowo Hatta akan menerima dengan lapang dada dan akan tetap menjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tentu P3 dengan seluruh partai-partai koalisi Merah Putih berharap keputusan MK mengabulkan seluruh tuntutan tim Prabowo Hatta. Tetap perdamaian, persaudaraan itu diutamakan, ya. Tetap itu diutamakan. Dan saya tahu persis Pak Prabowo juga mengutamakan ketenangan, kedamaian, dan persaudaraan sesama bangsa tetap utuh, tidak ada gesekan-gesekan, tidak ada kekerasan-kekerasan yang bakal merugikan persatuan dan kesatuan bangsa. Tetap tidak ada hal-hal seperti itu, ya. Sebelumnya keputusan KPU pada tanggal 22 Juli menetapkan pasangan Jokowi JK sebagai pemenang. Namun Capres Prabowo Subianto menolak keputusan KPU tersebut dan menggugat hasil pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Selanjutnya hasil sengketa Pilpres akan diumumkan pada 21 Agustus mendatang. Tim Liputan Metro TV.
Ya, pemirsa, pihak Jokowi JK mengaku siap menerima keputusan MK yang akan jatuh pada Kamis besok. Mereka juga telah memberi kesimpulan tertulis mengenai persidangan. Kita langsung saja bergabung dengan Edwin Tintin yang saat ini berada di kantor DPP Partai Nasdem di Jakarta. Ya, Edwin, bagaimana kesiapan pihak Jokowi JK dalam menghadapi putusan MK nanti? Elvita, memang saat ini seluruh pihak tengah menunggu keputusan MK yang akan dijatuhkan pada tanggal 21 Agustus atau hari Kamis besok nanti. Dan seperti yang kita tahu bahwa pada sidang kemarin memang dilakukan pengesahan alat bukti, dan bila penggugat atau tim Prabowo Hatta membawa dokumen-dokumen dalam 5 buah truk dan juga KPU membawa dokumen-dokumen dalam 21 truk, termasuk diantaranya beberapa dokumen dari pihak Jokowi JK. Dan pada saat ini untuk membahas lebih lanjut mengenai persiapan tentang jelang putusan MK pada hari Kamis 21 Agustus besok. Pada saat ini saya berada di kantor DPP Partai Nasdem bersama dengan saksi mandat tim Jokowi JK yang juga merupakan Ketua Bapilu Partai Nasdem, Ferry Murshidan Baldan. Selamat siang, Bang Ferry. Selamat siang. Ya. Bang, Abang juga kan memang sempat memberikan testimoni ya pada tanggal 14 Agustus lalu di MK dan mengatakan bahwa mekanisme rekapitulasi di seluruh tingkatan termasuk di tingkat pusat sudah berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tanggapannya? Ya, ketika itu saya harus menyampaikan apa yang sebenarnya, bahwa rekapitulasi untuk suara pada Pilpres jauh lebih baik dibanding waktu Pileg, karena kebetulan saya juga hadir sebagai saksi dari Partai Nasdem ketika rekapitulasi untuk pemilu legislatif. Jadi apa hal-hal yang kemudian terbaiki oleh proses oleh KPU dalam proses Pilpres saya kira tergambar dengan baik, dan ini saya kira titik-titik rawan, misalnya bagaimana kemudahan kami memperoleh C1 yang seketika berbeda dengan waktu Pileg. Saya kira itu kita rasakan. Jadi menurut saya apa yang disampaikan oleh pemohon bahwa betapa ada proses manipulasi lewat C1, saya kira tidak terjadi. Sepanjang kita punya saksi, saya kira kita bisa buktikan itu. Ya. Bang, hari ini kan memang bebas tidak ada persidangan, namun seluruh pihak termasuk pihak Jokowi JK juga diminta untuk memberikan kesimpulan tertulis mengenai persidangan. Bisa dijelaskan kesimpulan tertulis dari Jokowi JK apa saja? Kita setidaknya pada 3 hal. Yang pertama adalah soal yang berkaitan dengan dugaan, ya kan, adanya sesuatu yang sifatnya terstruktur, sistematik dan masif. Itu saya kira dari penjelasan para saksi, baik saksi dari KPU maupun dari saksi dari tim kami, tim Jokowi JK, itu tergambar bahwa tidak ada hal yang disangkakan. Jadi saya kira seluruh proses itu bisa dibuktikan. Makanya kemudian ketika ada saksi dari pihak pemohon yang menyampaikan hal-hal yang tidak sebenarnya terjadi, nah KPU sebagai penyelenggara, bahkan sampai KPU kabupaten kota dan sampai dengan kemudian di PPK, di PPS itu menggambarkan, dan ini kita juga sebagai saksi pasangan calon nomor 2 juga menyampaikan hal yang sama. Jadi menggambarkan bahwa tidak bisa kita hanya mendengarkan sebuah pengakuan yang sesungguhnya tidak terjadi. Ya, misalnya seperti di Papua, ya kan, ketika dituduhkan pada sebuah kampung, dan memang tidak di kampung itu, tapi terjadi proses pemungutan suara di tingkatan distrik yang memang berbeda lokasi dengan apa yang dia tunjuk. Itu menurut saya satu hal yang sangat tidak tergambar soal kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematik dan masif. Yang kedua soal DPKTB. Ya, DPKTB saya kira terbesar itu bahkan di salah satu provinsi yang pasangan nomor 1 itu memenangkan pilpresnya, dan kita akui itu sebagai sebuah kemenangan. Jadi karena kita tidak pernah berprasangka bahwa DPKTB akan menjadi ruang untuk bentuk kecurangan yang memenangkan pasangan calon, kita harus hormati itu. Saya kira ketika kita menyaksikan, dan DPKTB adalah ruang di mana KPU menjamin bahwa siapapun warga negara Indonesia hak konstitusionalnya untuk bisa memiliki hak pilih itu bisa digunakan. Termasuk tidak ada mobilisasi pemilih dan lain sebagainya, Bang ya. Oke, Bang, kemudian menurut Abang sebagai pihak yang mengikuti sejak awal, kira-kira prediksi hasil gugatan ini seperti apa dan apa yang akan dilakukan oleh tim Jokowi JK pasca putusan? Saya kira kita masih hormati putusan yang akan diambil MK, dan MK saya kira adalah sebuah lembaga yang tahu betul apa yang dilakukan, karena
duduk persoalannya adalah bahwa sengketa hasil Pilpres ini adalah sengketa hasil manakala temuan-temuan yang berlangsung dalam persidangan itu mempengaruhi hasil akhir. Jika tidak, maka tentulah MK akan mengukuhkan apa yang sudah diputuskan oleh KPU. Apalagi KPU sudah menunjukkan sekian banyak bukti, ya kan, bahkan bertruk-truk, bahkan berkontainer-kontainer pun dia sanggup hadirkan, karena memang penyelenggaraan Pilpres sangat jauh lebih baik dibanding Pileg. Oke, baik. Ya, memang dari pihak Jokowi JK juga berkali-kali sudah menyatakan bahwa pasca putusan daripada MK ini, pihak Jokowi JK juga sudah bisa lebih maju lagi ke depan, diantaranya membahas calon-calon menteri yang akan duduk di kabinet nanti, dan juga arsitektur kabinet menteri. Jokowi JK ditargetkan akan selesai pada tanggal 25 Agustus besok. Dan terima kasih Bang Ferry untuk waktunya. Kini kembali pada Anda di studio, Elvita. Ya baik, terima kasih Edwin Tintin untuk laporannya. Ya pemirsa, kini kita ke informasi selanjutnya. Mendekati tanggal keputusan hasil sidang Mahkamah Konstitusi, Presiden RI terpilih Joko Widodo menyatakan semakin mantap meletakkan jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pasca ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum sebagai Presiden terpilih, Joko Widodo berencana akan segera mundur dari posisi Gubernur DKI Jakarta. Jokowi mengaku masih menyelesaikan beberapa pekerjaan sembari menunggu proses sidang MK. Tanggal 21 Agustus mendatang, Mahkamah Konstitusi dijadwalkan mengeluarkan keputusan terkait gugatan hasil Pilpres 2014. Setelah pembacaan keputusan, Jokowi akan mengajukan surat pengunduran diri. Sementara dalam penentuan calon pasangan Ahok, Jokowi menyatakan tidak terlibat. Seluruh keputusan diserahkan kepada Ahok. Benar. Ya setelah tanggal 21. Nanti kan lebaran lagi Pak. Setelah tanggal 21 bisa Desember, bisa Oktober kan. Gitu aja. Bisa nggak mundur-mundur Pak? Pak Ahok pernah bilang saya tidak berada pada posisi kewenangan itu, nggak ada. Jadi saya nggak akan komentar. Kalau mendampingi Pak Ahok. Tidak ada. Saya tidak berada pada posisi kewenangan. Kalau Pak